Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di dalam program 10 menit yang mengubahkan. Pada tema kali ini adalah Ujilah Aku Tuhan dalam Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Saudaraku, ini adalah ucapan dari seorang Raja Daud yang mengatakan, Ujilah aku ya Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Dikatakan di dalam teks Ibrani, Bekaneni Adonai Wenaseni Seropa Sarpa atau Kiliota Welibi, ya. Bekaneni Adonai Wenaseni Seropa Kiliota Welibi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ini yang Daud katakan. Dia mengatakan, selidiki hatiku dan batinku ya Tuhan. Mengapa Daud mengatakan seperti ini? Selidikilah hatiku, ujilah aku dan batinku ya Tuhan. Pasti ada maksud dari Daud. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di dalam teks Ibrani, maka kita menemukan 3 kata yang Daud ucapkan tentang ujilah aku Tuhan. Yang pertama adalah bahkan, kata dasar bahkan, yaitu diterjemahkan ujilah. Yang kedua adalah nasa, dan yang ketiga adalah saraf. Nah, saudara, ada bahkan, nasa, dan saraf. Nah, ini yang Daud katakan. Kenapa saya harus melihat dalam bahasa Ibrani? Karena ada kata-kata yang baik untuk kita jelaskan. Saudara, sebab kata-kata yang indah ini kita akan lihat dan selidiki. Nah, pertama kita lihat adalah kata bekaneni, ujilah aku. Nah, bekaneni kata dasarnya adalah bahkan. Artinya menguji kualitas suatu benda. Jadi misalnya ada satu benda, ini asli atau palsu. Nah, biasanya yang diuji itu adalah uang, saudara, uang atau koin, ya koin emas atau perak, dikatakan ini asli atau tidak. Nah, jadi untuk menguji emas ini bermacam cara. Ya, mungkin dibakar sehingga kelihatan ini emas atau emas asli atau tidak. Itu yang Daud katakan. Daud memakai kata bahkan sebab dia tidak ingin menjadi manusia yang palsu. Nah, dia tidak ingin menjadi orang yang munafik. Saudara, ada orang asli, ada orang palsu. Orang palsu itu orang yang memakai banyak topeng, saudara. Itu orang disebut orang munafik yang pura-pura. Daud mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan. Jangan sampai aku menjadi orang yang munafik. Jangan sampai aku menjadi orang yang pura-pura tidak, atau orang yang tidak tulus. Daud ingin hatinya murni. Dia tidak mau diuji oleh manusia. Dia ingin diuji oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan menguji itu dengan benar. Nah, kata bahkan juga ada di dalam kitab Ayub. Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Nah, kata ini, menguji ini dipakai kata bahkan. Ayub mengalami ujian bertubi-tubi, terus-menerus dia mengalami ujian. Ujian silih berganti datang. Dari seluruh hartanya habis, dombanya, untanya itu juga habis, sampai anaknya mati semua. Itu ujian untuk melihat kualitas Ayub. Apakah ibadah Ayub itu pura-pura? Karena iblis mengatakan Ayub itu ibadahnya pura-pura sebab engkau berkati, coba ambil semua. Ayub diuji itu semua, lalu kelihatan Ayub tidak pura-pura ibadah kepada Tuhan. Ayub tidak pura-pura menjadi orang saleh. Ayub tidak pura-pura percaya kepada Tuhan. Waktu diuji dia tetap percaya. Itu orang yang asli. Itu yang Daud inginkan. Daud mengatakan, Tuhan,
Ujilah aku. Jangan sampai aku menjadi orang yang pura-pura, orang munafik, tapi aku orang yang asli. Kalau saudara membaca di dalam teks Yunani yang namanya Septuaginta, ini ditulis dokimaso. Dokimaso artinya menguji dengan cara membakar dengan api. Sama, saudara, artinya. Dia uji, jadi ujian yang disebut bakan ini dengan api. Diuji dengan api, seperti emas yang dibakar. Lalu kemudian kotorannya itu hilang. Dan memang itu murni, emas murni. Nah, yang bertahan atau yang lulus ujian disebut dokimos. Dan yang gagal disebut adokimos. Tuhan ingin melihat saudara. Tuhan ingin melihat saudara itu tetap asli, tetap murni. Jangan jadi orang yang hidupnya munafik, pura-pura. Selidikilah aku Tuhan. Kata kedua yang dipakai oleh Daud adalah seropah. Seropah berasal dari kata dasar saraf. Nah, saraf ini menguji benda melalui penciuman. Jadi melalui penciuman. Misalnya, kita lihat ada minyak, misalnya minyak zaitun. Apakah minyak zaitun ini asli atau palsu? Bisa diuji dengan dicium. Kalau yang asli baunya beda dengan yang palsu. Yang palsu itu tidak tahan lama, sebentar lagi rusak. Tapi yang asli akan terus dia baik karena murni. Coba dicium, minyak yang murni itu baik. Dipakai untuk pengurapan, dipakai untuk banyak hal. Itu minyak yang murni. Nah, dicium baunya murni. Nah, sama juga dengan anggur. Anggur juga kalau ada anggur yang asli itu dicium beda dengan anggur yang palsu. Wanginya beda. Seorang yang paham dia cukup dengan dicium saja. Kadang-kadang ada orang yang ahli, saudara, dia cuma lihat benda, dicium, ini bukan asli. Diambil lagi, dicium, ini bukan asli. Nah, Daud memakai kata seropah. Ini saudara, untuk menentukan. Daud bilang, Tuhan baui aku. Cium aku. Apakah aku juga murni atau tidak? Tadi kualitas, sekarang bau kehidupan. Apakah bau kehidupan kita harum atau tidak? Apakah bau hidup saudara harum atau tidak? Dengan siapa kita bergaul, disitulah keharuman didapat. Kalau seseorang bergaul dengan sampah, baunya sampah. Kalau seseorang bergaul dengan bangkai, baunya bangkai. Tetapi kalau seseorang bergaul dengan yang harum, baunya harum. Kalau kita bergaul dengan Kristus, maka dari dalam diri kita keluar bau harum Kristus. Dan orang akan mencium bau harum Kristus. Bau kesucian, bau keselamatan, bau yang indah. Dengan siapa saudara bergaul? Dengan apa saudara bergaul? Itulah baunya. Biar kita mau bau harum. Itu Daud mengatakan, Tuhan, aku ingin tinggal di dalam rumahmu seumur hidupku. Sebab apa? Bergaul dengan engkau 1 hari jauh lebih baik daripada 1000 hari di luar. Karena dengan engkau tercium bau harum. Tuhan, ujilah aku. Aku berbau harum di hadapanmu. Kata ini di Septuaginta ditulis peiraso. Peiraso itu sama juga artinya menguji dengan mencium baunya. Apakah baik atau tidak? Di dalam kitab Ester, saudara, Ester waktu dipersiapkan menjadi ratu, dia dilulur tubuhnya dengan bau minyak mur. Dilulur dengan minyak mur. Sehingga pada waktu menghadap raja, raja mengatakan bau harum minyak mur itu. Saudara, kenapa Daud mengatakan, ciumlah aku ya Tuhan. Karena Daud ingin waktu menghadap Tuhan, Tuhan mengatakan bau harum minyakmu. Bau harum tubuhmu. Itu yang Tuhan katakan. Nah, saudara, yang bagian ketiga.
Cobalah aku Tuhan. Kata ketiga yang dipakai Daud adalah nasa. Nasa. Dalam terjemahan baru ditulis selidikilah. Nasa artinya ujian agar terbentuk menjadi satu perhiasan. Jadi nasa itu kalau bakan itu diuji untuk menghilangkan kotoran, membuktikan ini murni. Tapi kalau nasa itu diuji untuk menjadi bentuk sesuatu. Nasa artinya diuji menjadi bentuk, jadi sesuatu benda. Daud tidak berhenti sampai katakan menguji secara kualitas. Tetapi Daud itu mengatakan sampai aku terbentuk menjadi satu perhiasan. Itu yang Daud inginkan. Bukan hanya sekedar bongkahan ini emas murni, bukan. Tapi menjadi satu bentuk yang indah. Nah, Septuaginta jelas menulis kata puroo, ini artinya dengan api. Karena puros ini hubungannya dengan api dibakar sampai warna merah. Ada dua masa pengujian. Pengujian untuk membuang segala kotoran yang melekat. Dan pengujian untuk membentuk menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Yang pertama ini bakan. Dan yang kedua ini adalah puroo. Nah, ini yang kita lihat. Dibentuk. Pada waktu Musa mendapat emas 1 talenta. Emas murni 1 talenta. Lalu emas itu dipukul oleh ahli. Terus dipukul. Beribu-ribu kali dipukul. Sampai terbentuk menjadi pelita. Ini memang tidak dibakar. Tapi ini dibentuk dengan pukulan begitu banyak. Sampai terjadi pelita emas. Dan pelita ini ditaruh di dalam rumah Tuhan. Ujian yang pertama adalah kualitas benda. Ujian yang kedua adalah pembentukan. Jangan sampai kita hanya ujian pertama. Oh, benar. Tetapi ujian kedua bentuk. Maka kita katakan, bentuklah aku Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Itu adalah nasa. Bentuklah aku Tuhan atau puro. Nah, saudaraku, biar saudara juga mau seperti Daud. Langkah pertama yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku. Seperti ada nyanyian mengatakan, ujilah aku Tuhan. Selidikilah aku dan batinku. Nah, itu nyanyian yang ada dengar. Saudara, biar saudara mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Katakan saudara itu. Cobalah aku Tuhan. Saudara katakan, selidiki batinku dan hatiku. Tuh. Saudara, biar saudara katakan itu. Dan saudara akan mendapat sesuatu yang indah. Bentuklah aku Tuhan. Ini yang Daud inginkan. Daud tidak ingin apa-apa. Daud ingin murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.